Ya, halo semuanya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Andrew Langelo, di acara Inspirasi. Inspirasi asik. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dokter muda yang cantik, yang adalah saudara saya juga. Namanya adalah Sally Gloria Lengkong. Wah, di kesempatan kali ini udah join nih dokter Sally-nya. Kita langsung undang aja ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Hello, Halo, selamat malam. selamat malam dokter Sally. Apa Selamat kabar? malam, Bapak Andrew. Baik, puji Tuhan. Apa kabar, Kak Andre? Baik-baik juga. Nah, ini dokter Sally ini juga masih saudara ya. Bisa dibilang saudara dekat nih sama Sally. Nah, Ya, Sally ini tuh. sekarang ini eh, jadi dokter di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Ya, Sel ya. Ya, tuh Hari sekali. ini lagi praktek gak? Hari ini tadi pagi jaga, terus pulang jam 2. Oh, pulang jam 2. Jadi udah free dong ya malam ini ya. Mm-mm. Bisa ngobrol-ngobrol dong kita ya. Free. Asik. Bisa untuk Ini Kak ada Andre mah bisa. ininya nih, ada yel-yelnya. Gimana tuh, gimana tuh? Inspirasi, inspirasi aku. Inspirasi, inspirasi, asik. Asik. Ah, betul ya? Ya, satu tangannya megang HP nih. Oh, Nggak ya nggak punya apa-apa. tripod, mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bareng-bareng ya. Oh Inspirasi, ya, inspirasi. inspirasi, asik. Asik. Oke, selamat malam semuanya udah join nih. Kesia, Nori juga, Sang Ahem-ahem yang udah join. Nah, kita mau Oke. ngobrol mengenai ya dokter story nih makanya ya. Dokter story di era Ya, ya. pandemi COVID-19 ini nih ya. Tapi saya Oke. sendiri juga handle untuk pasien yang COVID ya. Ada handle. Handle ya. Kebetulan rumah sakit aku juga rumah sakit. Salah satu dari sedikitnya rumah sakit rujukan di daerah Jakarta Timur, Cibubur. Tuh. Yang jadi rujukan tuh sedikit ya emang ya rumah sakitnya ya. Setahu aku ada beberapa rumah sakit ya. Heeh. Jadi ada rumah sakit tipe B dan tipe C. Hmm. Jadi beda beda kelengkapan fasilitasnya aja itu. Kalau Oh, B itu kan lebih lengkap. Kalau fasilitas. tempat aku yang tipe B itu setahu aku di Cibubur tuh cuma 3 rumah sakit rujukan. Yang Oh, lainnya oke. enggak. Oke, oke. Nah, gimana nih selama ini handle pasien COVID langsung ya? Langsung. Deg-deg. Ada ya ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya kalau Iya. tiba-tiba ada yang misalkan lagi jaga UGD gitu. Ya. Terus ada kan biasanya kalau lagi jaga UGD terus pasien tuh datang diinfoin dulu sama perawat kan. Hmm. Dok, ada pasien ini gini 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 gitu. Yang kalau ngeri-ngeri sedep tuh kalau pasiennya perawatnya tuh infonya, "Dok, ini swabnya positif." Ya ilah aku bilang. Gitu, makanya kayak yang kasihan tuh kalau ngelihat orang yang udah ngap-ngapan, udah gitu. Iya, iya, iya. Ya udah, tapi ya gitu sih. Kebanyakan kebanyakan orang COVID yang udah dibawa ke rumah sakit itu biasanya yang udah sesak. Oh, yang mau dibawa ke rumah sakit itu yang udah ini ya, yang udah Yang dibawa ke UGD ya, ke UGD. OGD ya. Bedanya sama yang ke Hmm, apa rumah sakit Mitra Kemayoran tuh apa ya? Bedanya sama yang Mitra Kema itu heeh, yang dari pemerintah. Wisma Wisma Atlet kali. Wisma Atlet ya. Wisma Atlet. Iya. Nah, itu or kalau Wisma Atlet itu setahu aku dia nggak ngasih obat.
Jadi yang buat isolasi mandiri, tapi di rumahnya itu nggak ada tempat, susah gitu lah. Oh gitu ya. Oke oke Hmm. oke. Perawatannya juga mungkin perawatan-perawatan ringan gitu, karena dia nggak ada ventilator, nggak ada ICU. Oh nggak ada ya di sana ya? Jadi cuma buat nggak ada. Jadi cuma buat perawatan. Mungkin kalau oksigen yang pakai selang gitu juga masih bisa. Cuma kalau yang udah lebih Oh tinggi lagi iya. kayaknya udah nggak bisa di situ. Itu pasti harus ke rumah sakit rujukan itu ya. Harus ke rumah sakit rujukan. Gimana nih handle Begitu. pasien COVID ini jiper atau gimana nih? Sebenarnya tuh apa ya, kayak ya tadi sih Kak, yang ngeri-ngeri sedep itu. Karena kan masih pulang ke rumah juga, terus ada papa mama juga, Iya terus iya. kadang juga ponakan yang kecil tuh main gitu kan. Iya tuh gimana? Cuman puji Tuhan sih, karena aku di rumah sakit aku Mm-mm. udah beberapa kali swab sih gitu. Jadi sering udah beberapa kali swab negatif Oh gitu. jadi dokter di sana Jadi juga ya udah nggak. di swab juga ya? Iya harus di swab juga. Kalau enggak kan, karena kalau positif ya harus isolasi mandiri kan pasien-pasiennya. Nah Jadi kemarin itu ada hah? teman aku ada 2 yang positif swabnya Positif. gitu. Temennya apa positif waktu Ada di swab? teman-teman dokter ada 2 yang positif waktu di swab. Aduh. Nah waktu mereka berdua positif itu, ya udah kita jadinya kan kalau di rumah sakit tuh jaganya shift-shiftan ya. Iya iya. Jadinya shiftnya mereka ya mau nggak mau Harus ini di-handle ya. cover-cover. Jadi Kemarin makanya jaganya juga udah jumpalitan tuh. Aduh, udah kacau banget deh. emang ini terkuras banget nih ya tenaga medis sekarang ini ya. Wah, parah sih, Kak. Udah lebih dari 100 dokter meninggal. Dan Iya. kebanyakan itu dokter spesialis ya kalau yang aku lihat tuh pengumumannya, Spesialis ya. berita-beritanya. Ada spesialis saraf lah, penyakit dalam, anestesi, banyak. Iya iya iya. Ya sayang sih, sangat disayangkan lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau kayak COVID gini tuh dokter apa sih anestesi? Dokter apa sih maksudnya internis ya? Ya, agak loading seperti. Iya nggak apa-apa. Kita tungguin sedikit nih sinyalnya. Kita sapa dulu nih yang udah join juga nih. Ada Nah, My Bro siap. kita, Gaby, terus Willy, Willy, Jojo nih teman-temannya Sally mungkin ya. Gitu. Nah, sekali lagi nih kita lagi ngomongin mengenai dokter story ini di tengah pandemi. Nah, gimana sih nih dokter muda kita yang kebetulan saudara saudara saya juga bercerita nih. Nah, gimana sih? Mungkin lanjutin nih udah. Oke nih sinyalnya. Pas ada 2 yang Apanya? positif tadi gimana temen? Hmm. Ya udah pas. Jadi teman aku yang satu itu ada yang apa? Ayahnya dia positif COVID. Iya, iya. Nah, dan ayahnya itu dirawat di tempat aku, di rumah sakit Oke. aku. Terus? Positif kan. Nah, ayahnya ini ya emang kondisinya dari bener-bener yang apa? Pas datang itu gejalanya nggak terlalu berat, sampai masuk di ruang isolasi, terus di ruangan ya gitu karena udah umur juga dan mungkin ada penyakit penyerta juga, jadinya memburuk di ruangan ya udah sampai sampai meninggal. Nah dan temen aku yang anaknya ini, dia tuh yang nungguin di ruangan pakai hazmat gitu, pakai APD gitu. Terus Oh, sampai karena kan emang kalau COVID itu apa namanya, sangat dibatasi ininya ya Kak, apa, yang apa nih? kontaknya gitulah. Iya, 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 iya. Jadi perawat pun masuknya mungkin cuma pas ganti obat doang atau ganti infus doang, gitu. Kalau misalkan apa, ada misalkan pasiennya ada keluhan, cuma tinggal ditelepon doang perawatnya, jadi nggak perlu datang, kecuali yang berat banget gitu ya. Oh, iya, Nah, iya. terus si temen aku ini makanya dia kan kalau misalkan orang biasa kan nggak boleh masuk kan,
Iya, iya. Jadi karena dia dokter juga, dia pakai APD, dia nungguin bapaknya di dalam, itu kasihan deh. Terus apa? Sampai terakhir papanya udah mau lewat, itu dia Iya. juga yang pasang selang ventilator, dia yang CPR bapaknya gitu, kasihan Memang agak gitu. Jadi ya prihatin banget sih ya makanya, kondisi sekarang ini ya. Maksudnya dengan benar banget. ada orang tua seperti itu dijagain oleh anaknya. Bahkan ada pula juga yang Mm, nggak bisa ditemenin ya. iya, oh iya, Jadi cuma ya ditemenin sama tenaga dan medis saja ya. dan akhirnya ya temen aku itu akhirnya positif juga, terus mamanya dia juga positif, terus saudara-saudaranya juga banyak yang ada yang positif juga gitu. Waduh, Sekeluarga jadi kena. iya Se sih. itu sih Makanya memang dibilang kalau di rumah, dibilang ngeri juga. iya, Iya. kalau di rumah sakit itu memang agak ya itu sih ya dibilangnya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga di rumah sakit ini ya. Apalagi yang Ngeri-ngeri sedap bener. tiap hari harus kerja di rumah sakit, praktek di rumah sakit, terus ngadepinnya yang pasien COVID-19 ini lagi ya. Iya. Mm-mm. Nah, ini mungkin Gitu. kan bisa bisa aja ya kita sebagai manusia nih ada banyak pilihan kan. Bisa aja kan kita, ah udah gue mundur aja deh, gue cuti dulu deh atau apa gitu kan bisa aja kan untuk menghindari Iya benar. menghindari kita nggak ngelayanin pasien ini. Nah, apa sih kira-kira dari dokter Sally ini gue tetap harus melayani pasien-pasien ini, gue harus gue jadi merinding nih nggak. Sebenarnya yang bikin tetap apa namanya? Karena pada umumnya apa ya? hmm, Biasanya tuh emang ngadepin penyakit itu udah banyak lah ya kasus-kasus dihadapin. Tapi iya. yang ini emang special case-nya karena sangat menularkan, penularannya tuh emang tinggi banget. Yang Hmm. bikin bertahan sih ya karena udah inget sumpah dokter waktu itu. Terus kayak kalau misal aku juga mikir kalau misalkan aku mundur, kasihan juga dokter-dokter yang di rumah sakit pasti akan keteteran banget. Dan sejujurnya sih kemarin tuh nggak ada kepikiran buat mundur sih. Karena ya ini kita, harus kita dihadapin gitu. mungkin Ini harus kan tepuk tangan dulu lagi. deh buat dokter-dokter yang Ya nggak? maksudnya kita support support. Oh ya. Karena kan ya apa namanya emang ya harus dihadapin nggak sih? Karena kan setiap orang kerja ada tantangannya masing-masing ya. Mungkin ini tantangannya untuk dunia kedokteran gitu. Iya, 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 iya. Tapi salut dong maksudnya buat para dokter-dokter ini yang tetap mengingat sumpahnya dan tetap mau berjuang untuk pasien-pasien ini tuh itu luar biasa sih. Memang Ya puji kalau boleh Tuhan. tahu sumpah dokter tuh apa sih poinnya yang krusial banget? Sumpah dok, Hah? sumpah dokter tuh ada 11 ya Kak ya. Ya Hmm. salah satunya harus menghargai setiap jiwa dari pembuahan gitu. Jadi Oh, ya oke. apapun itu ya harus harus kita tanganin istilahnya gitu. Waduh. Even yang anak apa orang hamil ya janinnya itu ya kita harus hargai juga gitu. Oh, oke. Itu poin keberapa tuh? Waduh, kebetulan saya nggak hafal nih. Oke, oke. Jelas sih, mohon maaf. Oke, oke. Intinya itu ya. Itu yang Intinya itu. kita struggle untuk fight ya. Mm-mm. Nah, kalau dari lingkungan lingkungan di rumah sakit tuh gimana sih? Apa tenaga kesehatannya, terus teman-teman dokternya ini apa saling nguatin atau gimana supaya tetap solid apa gimana kira-kira Sel? Boleh ceritain sedikit nggak? Tetap harus saling ini sih, harus saling nguatin ya. Maksudnya jangan ada yang apa namanya, ada yang karena ya itu kalau misalkan kita satu mundur, ya yang lain akan berantakan juga gitu. Kalau satu hilang, yang lain juga akan kerjanya lebih diforsir, jadwalnya juga akan
eh, nabrakan, misalkan ada yang jaganya harusnya cuma kayak aku tadi pagi doang, mungkin karena temen aku itu nggak bisa masuk, nggak bisa jaga, jadinya aku coverin dia, jadinya aku jaga 2 shift atau bahkan bisa 3 shift gitu. Oh, malah lebih lebih jadi Gitu. lebih capek dan mungkin bisa jadi daya tahan tubuh juga makin berkurang ya. Betul. Iya, iya, iya. Ya itu sih, makanya kalau misalkan kerja juga diforsir kan ya itu ya, daya tahan tubuh ya menurun gitu. Iya, iya. Oke, oke. Itu yang dihindari sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, ini kan ada beberapa semboyan atau hashtag dari pemerintah nih, pakai masker, jaga jarak. Nah, itu Hmm. apa sih ininya? Kira-kira hubungannya atau mungkin bisa dijelasin sedikit kenapa harus pakai masker? Nah, ya itu ini ya apa cara pencegahan dari untuk tidak terkena corona ini, karena Hmm. corona ini kan penularannya ya itu kan dengan apa kontak dan kontak droplet itu. Jadi kayak air liur yang event yang terkecil-kecil, kayak misalkan bersin, itu air liur yang nempel, ya itu yang kena gitu. Misalkan tangan aku, apa misalkan aku pasien corona, amit amit. Terus kayak eh Mudah-mudahan dijauhkan kita semua ya. ya ya amin. Misalkan ya aku megang-megang hidung atau megang-megang mulut yang Hmm. kena droplet-droplet itu, terus tangan aku nempel di pintu, terus pintunya dipegang sama orang A gitu. Nah, ya orang A ini kalau misalkan daya tahan tubuhnya dia jelek, ya akan bisa terkena COVID juga gitu. Enggak sih. Nah, terus terus kan ada juga yang WHO itu kemarin bilang kalau Hmm. COVID ini penularannya bisa airborne, Nah, artinya itu lewat tuh. udara. Ini makanya yang lagi Hmm. kerja-kerja di kantor lagi pada was-was nih. Nah, itu dia. Gimana tuh, Sel? Makanya sejak ada itu wajib banget pakai masker gitu, dan kalau bisa ya face shield gitu. Masker karena kalau orang pakai masker penularannya ya akan lebih menurun ya. Aku pernah baca sih presentasenya itu kalau misalkan ada orang COVID sama ada orang non COVID. Hmm, Kalau misalkan dua-duanya nggak pakai masker, penularannya itu 70% akan yang hmm. orang nggak COVID ini akan berpotensi untuk tertularnya. Tapi kalau misalkan si orang yang COVID ini pakai masker dan ada orang yang nggak COVID ini nggak pakai masker, Hmm. penularannya nurun jadi 5%. Nah, tapi kalau dua-duanya pakai masker, jadi 1,5% penularannya. Jadi ya harus pakai masker sih. Iya, kemungkinannya kan jadi makin kecil ya. Tuh. Iya, iya. Mungkin kita sapa-sapa dulu nih sedikit yang udah pada join. Ada Halo, halo. halo-halo semuanya. Mungkin mungkin udah live juga, cuma kita tetap sapa. Ini ada ibu tercinta ya, Kak Lilis. Asik. Hai Mama Evan. Om Kalilis. Oh, Kirain Mama Evan. Mama Evan juga ada di sini. Ada Giovanni, ya Mama Evan. Rifano, Pratiwi, Rivaldo, Marsini, Ayuna, Talias, Ayu Sasa Nadia. Ayu. Sanglorang, Margareta, Eh, dan terakhir Mama Vano ini. Hello, Iya hello, Mama hello. Vano. Oke, mungkin next ini siapa sih yang rentan-rentan kena kena COVID ini, Sel? Kalau boleh tahu. Jadi yang semua orang itu berpotensi untuk Hmm, kena COVID. Nah, tapi orang-orang dengan kondisi tubuh tertentu, dia memiliki resiko untuk apa gejalanya itu akan lebih berat gitu daripada orang yang tidak memiliki tidak memiliki kondisi ini. Contohnya hmm, orang-orang dengan usia di atas 50 tahun. 50 ya. Terus Di atas 50 ya. biasanya terus memiliki memiliki komorbid. Komorbid itu penyakit bawaan. Penyakit bawaan. Itu kayak darah tinggi, gula, jantung, orang-orang yang daya tahan tubuhnya tuh orang-orang dengan itu kan daya tahan tubuhnya dia akan menurun gitu. Iya, iya. Itu Jadi ketika kena COVID akan lebih berat gejalanya. itu istilahnya apa? Comorbid.
komorbid, penyakit bawaan. Komorbid? Oh iya. Yang yang kalau misalkan sebagai orang-orang muda Hmm. yang biasanya OTG, orang tanpa gejala, Iya. itu ya harus benar-benar harus melakukan social distancing itu. Jadi mengurangi penularan paparan ke orang-orang yang lebih tua dengan dengan komorbid-komorbid yang tadi Nah, kita gitu. taunya kita OTG atau kagak gimana tuh, Sel? Namanya juga udah tanpa gejala tuh. Nah, nah itu dia. Jadi balik lagi ke prinsip awalnya, Hah? tahu atau nggak tahu OTG ya tetap harus social distancing gitu. Karena kita harus Oh, berpikiran bahwa kita membawa virus oh gitu ya. gitu. Jadi harus mau kondisi kayak gimana pun ya, ya kita konservatif aja gitu, jaga-jaga lah ya. Betul, betul harus jaga-jaga. Benar. Oke, oke, oke. Udah tahu maupun belum tahu. Yang belum tahu aja harus. Jadi kan ada orang yang misalkan yang kontak erat tuh misalkan keluarganya ada yang COVID, Hmm, tapi dia nggak ada gejala. Nah itu eh, dia kan harus di swab juga kan. iya betul Kalau betul. misalkan kalau misalkan dia ada gejala dia harus di swab. Kalau enggak ya isolasi mandiri gitu. Oke, oke. Kemarin sih ada kenalan juga kakak iparnya yang dibilang positif. Cuman Hmm. karena sering ngumpul kan keluarga, sering ngumpul sama yang kakak ipar ini, satu keluarga disuruh swab. Gitu sih. Ya iya itu benar. Jadi semuanya ya efeknya gitu ya. Padahal kan ya namanya keluarga kan kita Nah kadang-kadang iya. ngobrol sama keluarga juga ya masa kita sama keluarga mau pakai ibaratnya mau pakai masker atau gimana. Tapi ini Nah pembelajaran itulah pembelajaran juga sih ya. Jadi ya mau sama keluarga pun kalau bisa benar. pakai masker kali ya. Mm-mm. Kan itu kan yang apa banyak tuh yang kayak gitu. Oh ini keluarga kok nggak apa-apa. Oh ini temen kok nggak apa-apa. Jadi kayak ya udahlah kita sehat kok. Tau-taunya ada yang OTG gitu. Iya, Terus mau iya. gimana? Aduh, oke, oke, oke. Nah, sama ini ya, Tetap harus ini Hah? Tetap apa tuh? apa? Tetap harus jaga Tetap ini. harus self awareness-nya itu harus tinggi gitu. Jadi harus ya dari dalam diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Ah, itu GB kayaknya berapa? lagu ya. Iya. Sama sama ini ya, apa namanya? Kadang-kadang gemes juga sih ya, kayak kemarin tuh 17 Agustusan, malah dibikin pertandingan-pertandingan. Aduh, ini gimana jaga jaraknya ya kan? Nah, itu dia tuh. Aduh, Kemarin tuh pas kacau banget sih. Menurut aku sekarang kayak orang-orang kayak udah bodo amat gitu loh. Dulu waktu yang ketahuan baru 2 orang yang di Depok, iya, lockdown-nya udah kayak apa? Tuh kan paniknya udah kayak apa? bener bener Ini bener. udah berapa ratus ribu? 170.000 ya hari ini Iya, mungkin sekarang orang berpikirannya kabarnya. ya udahlah, jalanin aja kali ya. Apa gimana ya? Itu dia maksudnya kalau misalkan penyakit ini tuh nyerang nyerang dia sendiri gitu ya udahlah terserah. Kayak yang kata salah satu ini Kak eh, apa tuh artis Instagram itu yang ngomong di Instagram, ya kalau yang kena lo doang sih nggak apa-apa, tapi kalau lo kena bahkan yang eh, apa mandiin jenazah lo juga bisa kena Iya, gitu loh. iya, iya, Maksudnya iya. dampaknya kemana-mana Iya, iya gitu. betul sih. Dan itu juga nggak boleh dihadiri siapapun nih ibaratnya ya. Ya, paling kalau dekat doang paling kalaupun Nggak boleh apa? kalau misalnya kejadian seperti itu kan, kalau pas away Mhm. gitu kan, kalau meninggal dunia kan, ya keluarga terdekat doang paling yang boleh nemenin kan. Nah, itu pun nemenin harus pakai hazmat. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Iya, iya, iya. Nah itu sih memang tantangan kondisi kayak saat ini ya. Tapi Iya kabar baiknya kan betul. katanya vaksinnya udah mulai ketemu nih. Mhm. Buat beritanya kayak gitu. Sedengar-dengarnya, Heeh. ya ada beritanya sih kemarin udah uji coba di Bandung ya. Sampai gubernurnya juga ikutan, Bapak Ridwan Kamil. Oh iya, 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 iya. Cuman itu eh apa namanya Belum masih tahu ada juga ya. tahapnya kalau nggak salah dua dua tahap deh. Oh, 2 tahap ke depan lagi ya.
Jadi ini kalau ngobrol tentang vaksin nih, berarti setiap negara coba bikin atau gimana ya? Tahu nggak sih beritanya? Apa masih Setiap negara pasti akan udah coba bikin sih Kak, tahu aku ya. Cuma kalau di Indonesia sendiri produk Indonesia tuh ada 3 yang aku tahu. hmm, Ada yang Bio Farma, satu lagi Eijkman, satu lagi apa ya aku lupa deh. oh ya Eijkman itu ya lembaga Gitu. riset Nah itu tapi ya. mm, yang udah diuji coba itu yang Bio Farma itu yang kemarin di Bandung. Oh oke oke. Gitu. Kalau Eijkman sedengar aku sih tahun depan, pertengahan tahun depan. Bu, pertengahan tahun depan. Sekarang aja masih pertengahan tahun ini ya. Mm-mm. Berarti setahun lagi bisa Dan dibilang yang ya. namanya iya, dan yang namanya bikin vaksin tuh kan nggak yang sehari 2 hari, setahun 2 tahun, kan pasti akan lama gitu dilihat kemampuan vaksinnya untuk bekerja gitu. Memang gitu ya. Prosesnya emang gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini emang Gitu. Jadi ya tetap tetap uji coba sih ya. Salut juga sih sama volunteernya gubernur loh. iya langsung gubernur ya. Gubernur Jawa Barat ya. Hmm. Hmm. Mm-mm. Keren keren keren. Tapi sekali lagi nih dokter story ini emang waduh. Yang tadi tuh poin-poin kenapa tetap ibaratnya tetap teguh. Walaupun udah tahu nih yang Hmm. COVID ini kan ibaratnya penularannya tinggi. Tetap aja Seri dan teman-teman Iya. dokter lain tetap mau melayani dan apa tetap tetap merawat dan pasien-pasien ini dengan baik. Itu tuh Hmm. satu poin yang mungkin masyarakat kita, teman-teman kita juga perlu tahu bahwa kita jangan cuek-cuek lah sekarang. Nih dokter nih juga berjuang Hmm. juga ya, Jumpalitan. jepalitan ya. Benar benar. Tapi waktu pacaran Jumpalitan masih banget. ada kan? Ada. Kan sekarang kita bisa video call. Oh iya, oke oke. Nah mungkin mungkin sebagai penutup aja nih Sel, kira-kira apa sih kalau Ya, dari ibaratnya Seri akan mewakili dokter satu Indonesia nih, kalau ada pesan apa nih buat masyarakat Indonesia, netizen-netizen kita? ya. Kalau dari aku sih apa? Tetap laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, social distancing, dan nggak kalau nggak perlu-perlu amat untuk keluar rumah ya jangan gitu. Karena kita bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi kita juga menjaga orang lain, terutama keluarga kita, teman-teman kita. Apalagi yang tinggal di rumah ada orang-orang tua dengan penyakit yang kita juga nggak tahu apa gitu, yang bisa mungkin memperparah kejadian ini. Karena kalau ya COVID ini bukan masalah ya udahlah nggak apa-apa gue kena gitu. Masalahnya ya kalau orang lain, kalau kita kena, kita juga berpotensi untuk menularkan ke orang lain, dan kita nggak tahu gejala yang bisa diterima oleh orang itu tuh apa gitu. Bisa bisa mungkin berat sampai ke kematian, yang itu yang paling parah kan, yang selalu dihindari gitu. Dan jangan takut kalau misalkan dikatain lebay, lebay lu nggak apa-apa lah, udah ikut aja yuk gitu. Dan jangan takut dikatain lebay gitu. Maksudnya ikut Ya ikut apa dia? untuk sekarang misalkan ada yang ngajakin, yuk ngumpul yuk ke mall Oh, ini makan. Tapi orang-orangnya yang mau pergi sama kita tuh dari teman lama gitu, nongkrong aja gitu loh. Ya nggak usah takut dikatain lebay, lebay lu nggak mau ikut gitu. jadi nongkrong-nongkrong Ya di sekarang pending dulu kali ya? depending dulu. Apalagi kalau tempatnya indoor, aduh. Iya, yang AC sentral gitu ya. AC sentral, udaranya nggak ada, ventilasinya nggak ada, Hmm. gitu. Karena orang kalau Ya jangan liburan, takut dikatain lebay. kalau mau liburan-liburan mendingan ke apa tempat-tempat terbuka ya. Iya, tempat terbuka dan yang nggak terlalu nggak rame lah, Nggak rame sih ya. gitu. Dan ya itu juga sih, mau ingetin juga buat teman-teman semua yang masih nonton ataupun nanti yang akan nonton juga bahwa perjuangan dokter itu sih, wah ini sih salut luar biasa nih buat para dokter. Thank you, Iya maksudnya thank you. dengan keberaniannya, dengan keteguhannya tetap melayani dan merawat pasien-pasien COVID ini dengan baik. Dan mungkin ya gue sebagai
masyarakat lah sih, walaupun saudara juga ya. Mau saya thank you juga nih buat Dokter Sally dan dokter-dokter yang semuanya sudah berjuang ya, berjuang bersama-sama melawan COVID Thank you. COVID ini bersama-sama. Semoga Ya, kedepannya kondisi kita semakin baik ya. ya amin. Dan Ya, juga kalau aku bilang sih bukan kita doang ya yang berjuang hmm, sebagai tenaga medis, tapi sebenarnya garda terdepan itu ya masyarakat luas sana gitu. Kita garda terakhir justru tempat di mana orang yang udah nggak tahu mau ngapain ya ke dokter gitu. Kita garda terakhir. Kalau garda terdepannya ya menurut aku ya masyarakat di luar sana masyarakat yang itu sendiri menjaga ya. protokol kesehatan. Iya betul. Iya. Makanya harus dibalik mindsetnya ya. Jangan dibilang dokter ini yang terdepan. Masyarakat inilah yang bersosialisasi yang terdepan ya. Masyarakat ini yang harus terdepan sendiri gitu. Mereka harus mulai dari diri sendiri gitu. Kalau mereka masih abai ya udah bye-bye. Ya, nyambung. Ah, siap. Kalau kalau abai, babai. Kalau abai ya udah bye-bye. Ya. Bisa, bisa, bisa. Oke, Sally. Aduh, makasih banyak nih kita Gitu. udah ngobrol-ngobrol di inspirasi kali ini. Sama-sama, thank you juga Kak Andre, inspirasi asik. Oh, Ya, thank inspirasi. you undangannya loh. Oke ya, Sel, mungkin salam juga buat Mantap. teman-teman yang di rumah sakit dan tetap semangat dalam Ya, merawat dan melayani juga di rumah sakit, di setiap tugas tanggung jawab. amin, Salam buat thank keluarga you. ya. Sehat-sehat. Siap Kak Iya. Andre, Ini sehat-sehat juga. ya terima kasih juga buat semua yang udah nonton sampai saat ini. Sampai ketemu di inspirasi Terima kasih. inspirasi asik Asik. selanjutnya. Cie. Oke, see you. Mantap. Bye bye. Dadah. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Mantap, semoga bisa menjadi insight gimana tuh perjuangan dokter juga. Ya itu kita sih sebagai yang ya, dari kitanya sih yang harus menjaga jarak. Oke, makasih. Sampai ketemu di inspirasi yang lain. Inspirasi asik bersama Andrew Langelo. Oke, bye.